102,5 FM One Way Radio. Selamat siang Oners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi nih sama Ade dan Rianti yang akan memberikan berbagai macam informasi. Tema kita hari ini nih Oners, kita akan ngebahas seputar info kesehatan. Kesehatan apa nih Rianti yang akan kita bahas? Kita akan bahas seputar tentang penyakit asma. Yang pertama nih ya Oners, seputar penyakit yang bisa muncul karena komplikasi asma. Yang kedua itu ternyata ada berbagai macam jenis penyakit asma. Nih, yang ketiga, bagi Oners yang suka merokok, ternyata rokok itu musuh sangat besar bagi pasien asma loh. Yang keempat, asma bila dibiarkan bisa berujung pada kematian. Dan yang kelima, hal yang harus dihindari agar asma tidak kumat. Yuk Oners, langsung aja kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama nih ya Oners, kenali beberapa penyakit yang bisa muncul karena komplikasi asma. Jakarta, Rabu 1 April 2013 pada situs Detik Health. Asma adalah sebuah kondisi peradangan paru-paru yang paling umum terjadi. Penyakit asma memiliki banyak faktor penyebab. Yang paling sering karena faktor atopi atau alergi. Faktor-faktor penyebab dan pemicu penyakit asma antara lain ya Oners, ada debu, bulu binatang, asap, dan lain-lain. Praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Medistra, Dr. Ayu Sudoyo, SPPD, mengungkapkan bahwa penyakit gangguan saluran pernapasan bisa terjadi bila penyakit asma sudah benar-benar parah. Bagi Oners nih ya, yang sering sesak napas, itu harus segera periksa ke dokter. Dan jika harus terus-menerus mendekati pemicunya dan membuat asmanya sering kambuh, maka saluran pernapasannya pun akan terhambat. Informasi yang kedua nih Oners, ternyata asma itu ada berbagai macamnya loh. Hal ini diungkapkan pada perbincangan bersama Detik Health yang ditulis pada Rabu 1 April 2013. Nah, berikut ini adalah pembagian penyakit asma serta gejala-gejala yang timbul sesuai dengan berat ringannya. Yang pertama, intermittent. Gejalanya biasanya 1 bulan sekali, termasuk jarang-jarang. Serangan singkat di malam hari dan paru-paru masih dalam keadaan normal. Yang kedua, persisten ringan. Gejalanya 1 kali seminggu, bisa sampai terbangun tiba-tiba 2 kali sebulan, tetapi paru-paru masih normal. Yang ketiga, persisten sedang. Gejalanya setiap hari, serangan mulai mengganggu tidur dan aktivitas. Kondisi paru-paru mulai tidak normal. Arus puncak ekspirasi atau AP dan volume ekspirasi paksa atau VAP terbaik hanya 60-80%. Yang keempat, persisten berat. Gejala terus-menerus sekitar 3 atau 4 kali, sering kambuh setiap malam. Aktivitas terganggu, bahkan bisa sampai tidak bisa keluar rumah. Informasi yang ketiga nih Oners, yang tadi saya sampaikan bagi Oners yang mempunyai penyakit asma dan perokok, Oners harus hati-hati nih, karena rokok itu musuh besar bagi pasien asma. Kepada Detik Health, Selasa 30 April 2013, rokok selalu membawa efek yang buruk bagi kesehatan, baik yang merokok langsung maupun yang hanya menghirup asapnya saja. Tidak terkecuali nih, pada penderita asma, ada baiknya penderita asma menjauhi asap rokok. Sebab diungkapkan oleh para dokter bahwa asap rokok yang dihirup penderita asma bisa mengganggu saluran napasnya. Nih ya, kita yang tidak punya penyakit asma aja merasa terganggu dengan adanya asap rokok. Apalagi yang benar-benar punya penyakit asma, itu sangat bahaya banget pastinya Oners. Karena asap rokok merupakan polusi udara bagi penderita asma yang mengalami gangguan di saluran napasnya. Beberapa bisa kambuh asmanya karena menghirup asap rokok. Sebisa mungkin jauhilah Oners yang punya penyakit asma dari asap rokok. Hindari duduk atau berdiri berdekatan dengan orang yang sedang merokok.
Lanjut nih Waners, kita ke informasi yang keempat. Asma kalau dibiarkan bisa berujung kematian. Perbincangan Detik Health bersama Profesor Dr. Faisal Yunus yang ditulis pada Rabu 1 Mei 2013 mengatakan pada penyakit asma tidak dapat diketahui seberapa lama pasien dapat bertahan terhadap gejalanya. Jangan pernah membiarkan penyakit apapun terlalu lama untuk ditangani jika sudah muncul gejalanya. Sebab jika tidak, segera mendapatkan tindakan yang tepat dalam menyebabkan hal-hal fatal seperti kematian. Salah satu penyakit yang tidak boleh terlambat penanganannya adalah asma. Asma merupakan penyakit radang saluran nafas yang sensitif terhadap berbagai rangsangan yang menimbulkan penyempitan saluran nafas yang bisa membaik secara spontan atau dengan pengobatan. Oke Wonder, kita masuk ke informasi yang terakhir nih ya. Ada beberapa hal yang harus diingat agar asmanya tidak kumat. Praktisi kesehatan saat dihubungi Detik Health Rabu 1 Mei 2013, menurut Dr. Aru, ada banyak hal yang bisa memicu asma. Misalnya nih ya Wonders, pada debu dan asap rokok. Selain itu juga bisa berupa jenis makanan tertentu. Namun tidak bisa disamakan loh bahwa satu pemicu tertentu bisa menimbulkan asma pada semua penderitanya. Dan jika ada dua penderita asma, yang satu pemicunya debu, belum tentu nih penderita asma yang lain bisa kambuh asmanya karena debu. Yang penting untuk diingat nih ya Wonders, asma sudah didapat sejak kecil. Ini karena asma merupakan penyakit keturunan, bukan penyakit yang bisa menular. Jadi, bagi Wonder semuanya tidak usah takut, karena asma itu tidak menular. Menurutnya, Dr. Aru, pemicu alergi tidak sama karena antara penderita asma yang satu dengan yang lain, namun umumnya asma bisa dipicu oleh udara dingin, debu, dan kelelahan. Nah, bagi Wonder semuanya, sehat itu sangat mahal loh. Jadi, para Wonders harus selalu menjaga kesehatan dan semoga informasi kesehatan yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk Wonders semua. Saatnya sekarang Ade dan Rianti pamit undur diri, sampai jumpa esok di waktu dan tentunya tetap di 102,5 One Way Radio.